warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Cantika Hidayat dari kelas A120 dengan NIM 13520100043. Di sini saya membuat judul penggunaan dan pengetahuan tentang antibiotik di masyarakat RT 11 RW 1 Desa Kedanyang, Kota Gresik. Rencana KTI. Yang pertama, rancangan penelitian. Yang kedua, variabel penelitian. Yang ketiga, definisi operasional. Yang keempat, skala pengukuran. Yang kelima, instrumen penelitian. Rancangan judul penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional yang bertujuan untuk mengetahui penggunaan antibiotik oleh masyarakat RT 11 RW 1 Desa Kedanyang, Kota Gresik. Rancangan penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Tahap persiapan dimulai dari menentukan tempat penelitian dan waktu penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan meliputi pembagian kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Yang ketiga, tahap akhir. Tahap akhir ini merupakan tahap pengumpulan data dan pengolahan data sampai penarikan kesimpulan. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 variabel. Yang pertama, variabel bebas, pengetahuan tentang antibiotik yang meliputi indikasi, contoh antibiotik, efek merugikan dari antibiotik, dan cara penggunaan antibiotik. Yang kedua, variabel terikat, terletak pada penggunaan antibiotik yang meliputi nama antibiotik, alasan menggunakan, cara mendapatkan, dan keadaan atau penyakit ketika menggunakan antibiotik. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil tahu RT 11 RW 1 masyarakat Desa Kedanyang, Kota Gresik terhadap penggunaan antibiotik diukur menggunakan kuesioner. Pengetahuan antibiotik. Pengetahuan masyarakat RT 11 RW 1 Desa Kedanyang, Kota Gresik baik dan kurangnya masyarakat terhadap antibiotik meliputi indikasi, contoh antibiotik, efek merugikan bagi antibiotik, dan cara penggunaan antibiotik. Yang ketiga, penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik adalah bagaimana responden menggunakan antibiotik, meliputi nama antibiotik, alasan menggunakan, cara mendapatkan, dan keadaan atau penyakit ketika menggunakan antibiotik. Selanjutnya, skala pengukuran. Yang pertama, kuesioner untuk pengetahuan antibiotik. Dalam kuesioner tersebut menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Contoh soal pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, antibiotik adalah obat untuk membunuh bakteri. Pilihan yang A sangat setuju, yang B setuju, yang C tidak setuju. Yang kedua, antibiotik adalah obat untuk flu. Yang pertama, yang A sangat setuju, yang B setuju, yang C tidak setuju. Soal yang ketiga, amoksisilin adalah antibiotik. Yang A sangat setuju, yang B setuju, yang C tidak setuju. Apabila responden menjawab A sangat setuju, mendapatkan skor 3. Apabila responden menjawab setuju, mendapatkan skor 2. Dan apabila responden menjawab tidak setuju, mendapatkan skor 1. Yang kedua, kuesioner untuk penggunaan antibiotik. Dalam kuesioner tersebut menggunakan skala Guttman untuk memberikan respon yang tegas, yang terdiri dari 2 alternatif. Contoh soal pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah Anda mengonsumsi antibiotik dalam 3 bulan ini? Pilihannya ada 2. Yang A, ya, yang B, tidak.
Yang kedua, apakah Anda pernah menggunakan antibiotik untuk anak atau keluarga tanpa resep dari dokter? Yang A, ya. Yang B, tidak. Soal yang ketiga, apakah Anda berhenti minum antibiotik setelah merasa baik atau sembuh? Yang A, iya. Yang B, tidak. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner untuk penggunaan antibiotik di RT 11 RW 1 Masyarakat Desa Kedanyang, Kota Gresik diadopsi dari penelitian Ambasite 2014. Sedangkan kuesioner yang menilai pengetahuan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terlebih dahulu dengan program SPSS. Selanjutnya, untuk menilai pengetahuan dilakukan beberapa uji. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk melakukan analisis tingkat validitas instrumen penelitian. Pada penelitian ini dilakukan uji coba kepada responden yang memenuhi kriteria peneliti. Pengujian validitas ini menggunakan program SPSS dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. Apabila hasil signifikan kurang dari 0,05, maka angket atau kuesioner tersebut dapat dikatakan valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan dipergunakan untuk pengumpulan data variabel penelitian reliable atau tidak. Kuesioner dikatakan reliable jika kuesioner tersebut dilakukan pengukuran ulang, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Sekian video dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.